Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah join malam ini, Pak Ustadz yang sudah ready juga untuk melanjutkan. Kalau tidak salah Pak Ustadz di yang terakhir itu Pak Ustadz sempat sampaikan kajian berikutnya adalah masuk ke Ma'ani Pak. Iya. Terakhir begitu. Jadi untuk waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat malam ayyuhal mu'minun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masih membahas sifat 20 bagian yang ketiga. Setelah kita membahas nafsiyah, kemudian salbiyah, kita masuk ke ma'ani ya. Ada 7 sifat yang terkandung di dalam sifat ma'ani, yaitu kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Ya. Ma'ani itu merupakan bentuk kalimat jamak dari makna. Makna dijamak menjadi ma'ani gitu. Ya, secara leksikal kata, ma'ani itu artinya maksud atau arti. Apa maknanya? Berarti apa maksudnya? Apa artinya gitu ya. Nah, para ahli ilmu ma'ani mendefinisikan sebagai pengungkapan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia atau yang disebut sebagai tajalli. Tajalli itu manifestasi Allah yang ada pada manusia. Jadi sifat ma'ani bisa didefinisikan sebagai ungkapan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia sebagai tajallinya Allah, sebagai manifestasinya Allah yang ada pada manusia. Nah, sifat ma'ani tadi disampaikan ada 7. Yang pertama adalah kudrot atau kudroh dibacanya ya. Kudroh artinya kuasa. Mustahil Allah ajizun. Ajizun sebaliknya kuasa berarti lemah. Ya. Dalilnya adalah surat 2 ayatnya 20. Nah, sebentar di mana share-nya? Sudah bisa Pak, sudah saya. Ya, silakan. Monggo, Ika udah ready belum Ika? Belum. Ayo kok, silakan kok. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 20. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Qadir ya. Qadir itu artinya berkuasa. Jadi Allah punya sifat berkuasa. Nah, kata-kata berkuasa itu kan tajalli. Itu juga manifestasi sifat Allah ada pada manusia. Jadi tidak heran juga kalau ada orang yang berlomba-lomba berebut meraih kekuasaan. Karena kekuasaan itu ya bahasanya apa ya? Gengsi gitu Pak.
Karena kuasa itu sifat Allah. Nah, ada manusia yang memang terobsesi ingin berkuasa. Nah, kuasa itu sifat Allah. Jadi ketika kita nyebutnya ma'ani, ya, ma'ani itu tadi artinya ungkapan sesuatu yang ada dalam pikiran manusia sebagai tajalinya Allah, sebagai manifestasi Allah pada manusia. Yang pertama adalah kudroh, artinya kuasa. Kuasa. Nah, kekuasaan Allah tidak diawali dengan lemah gitu. Kan sebelum dia berkuasa jadi rakyat dulu kan lemah juga, nggak punya kekuatan gitu. Itulah bedanya. Jadi kalau manusia berkuasa diawali dengan lemah dulu, tidak berkuasa. Nah, kemudian kekuasaannya pun kan sementara kan? Terbatas. Terbatas. Kalau presiden 2 periode, 5 kali 2 kan 10 tahun maksimal, udah itu udah selesai kan gitu. Tidak lagi berkuasa lagi. Ya, kecuali nambah, Bang. Kecuali nambah. Ya. Dan kekuasaannya Allah tidak berlaku sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu berkuasa, sewaktu-waktu tidak, nggak begitu kan? Gitu. Walaupun manusia berkuasa, ya tetap berbeda dengan kekuasaannya Allah. Ya, Dan ada batasan. Dan kekuasaan Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya gitu. Karena sifatnya kekal. Dan tidak mengalami pencopotan. Siapa yang mau nyopotin, Pak? Nggak bisa dikudeta, nggak bisa. Ya kalau presiden kan bisa diturunin kan gitu sama MPR gitu misalnya. Nah, berarti kekuasaan Allah itu ya sejak dulu, sekarang dan yang akan datang tetap berkuasa. Nah, sementara kekuasaan makhluk tadi terbatas. Nah, ketika kita bicara sifat kudrot, ada 8 tingkatan dalam kekuasaan atau dalam kudrot namanya, Pak. Jadi sifat kudrot atau sifat kuasa itu mempunyai 8 tingkatan. Tingkatan yang pertama disebut dengan suluhi kodim. Suluhi kodim. Sod lamha, suluhi ya, sulhi gitu. Apa itu suluhi kodim? Suluhi kodim yaitu ketika makhluk belum diciptakan, waktu itu kudrotullah itu kekuasaannya Allah menyambung dengan suluhi kodim. Suluhi kodim berarti lulus atau mampu. Ya, kodim berarti kekuasaannya Allah tidak ada permulaannya, tidak diawali dengan tidak ada gitu. Ya, maka suluhi kodim atau kidam berarti kudratullah atau kekuasaan Allah pada waktu belum menciptakan makhluk menyambung dengan melaksanakan kekuasaannya. Jadi sebelum ada makhluk, Allah kuasa. Setelah ada makhluk, ya tetap berkuasa gitu ya. Itu namanya suluhi kodim. Jadi kekuasaannya itu menyambung ya. Yang kedua, qabdoh awal namanya. Qabdoh awal. Qabdoh itu apa artinya? Jadi qabdoh awal itu gini. Setelah lauh mahfud diciptakan, lauh mahfud itu dalam bahasa kitanya grand design, Pak. Blueprint ya, Kang? Blueprint atau grand design ya, atau blueprint. Kan sebelum segala sesuatu diciptakan sudah ada blueprintnya kan? Ya. Nah, misalnya kita lihat di surah 57 ya. 57 ayatnya 22. Hadits ya. Lanjut, Kak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 22. Tiada, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, jadi sebelum segala sesuatu tercipta, ya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi sebelum makhluk ini diciptakan sudah ada tulisannya, sudah ada kitabnya, namanya Lauh Mahfuz atau yang disebut sebagai tadi grand design atau blueprint gitu ya. Penyebutnya blueprint yang gampang. Nah, jadi qabdoh awal adalah setelah Lauh Mahfuz diciptakan dan makhluk yang lain belum diciptakan. Kan blueprintnya udah ada. Blueprint udah ada, grand design sudah ada, tapi kan barangnya belum diciptakan nih, makhluknya belum diciptakan. Maka kudrat Allah atau kekuasaan Allah waktu itu menyambung kepada qabdoh awal. Qabdoh awal artinya penyusunan, penjelmaan, atau penciptaan yang sewaktu-waktu dapat dirubah dan dapat pula ditetapkan sebagaimana firman Allah di surat 13 ayatnya ayat 39. Jadi gini Pak, kalau digambarkan gini, misalnya Bu Ika sebagai sutradara ya, yang bikin itunya apa namanya, bikin skenario siapa tugasnya? Sutradara ya? Iya kayaknya ya Pak. Kan sebelum film dibuat kan mesti ada skenarionya kan? Iya. Nah itu yang membuat skenario itu siapa tugasnya? Sutradara ya. dong. Sutradara ya, oke. Sutradara. Jadi sutradara yang sutradara membuat sebuah naskah film. Naskah ya, skenario. Nah sebelum ada filmnya, kan filmnya belum jadi nih, baru berupa skenario atau naskah. Nah, sebelum naskah itu dijadikan film, ya kan, bisa nggak sutradara merubah sewaktu-waktu alur ceritanya, Pak? Bisa. Bisa kan? Bisa, Kang. Suka-suka dia sutradaranya kan, gitu. Ganti pemain banyak aja. Kejadian gitu. Ya iya makanya. Ganti pemain aja suka-suka dia, tengah jalan diganti misalnya. Betul. Nah, itu qabdoh awal tuh kira-kira begitu. Ya. Setelah ada Lauh Mahfuz, setelah ada grand design, setelah ada skenario atau naskah film, sementara filmnya belum dibuat, diciptakan. Nah, maka kekuasaan Allah atau gini, kekuasaan sutradara menyambung dengan qabdoh awal dalam arti penyusunan, penjelmaan atau penciptaan sebuah film itu bisa dirubah gitu sewaktu-waktu. Tuh, gitu ya. Betul. Nah, gitu. Nah, kita lihat 13:39. 13:39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 39. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya lah terdapat kitab Lauh Mahfuz. Ya suka-suka dia, Bu. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat kitab atau induk kitab. Dan di sini juga ada kata-kata Lauh Mahfuz juga kan? Itu. Nah, itu namanya qabdoh awal. Ya, yang pertama tadi suluhi qadim. Ketika makhluk belum diciptakan.
ada kemudian qabdah awal. Allah kuasa merubah catatannya atau grand design-nya sebelum diciptakan makhluknya tadi. Nah, yang ketiga tahapannya adalah tanzizi hadis awal. Tanjizi hadis awal. Hadis awal. Tanjizi hadis awal. Tanjizi hadis awal yaitu penggunaan atau kekuasaan untuk mewujudkan sesuatu yang telah tertulis di Lauh Mahfuz. Urutannya ya. Jadi yang pertama suluhi kodim ketika makhluk belum diciptakan. Yang kedua qabdah awal. Nah, yaitu setelah diciptakan Lauh Mahfuz tapi makhluknya belum diciptakan. Allah kuasa merubah atau menghapus atau menetapkan. Nah, tahapan ketiganya tanjizi hadis awal, yaitu penggunaan itu apa? Ya kalau orang diberikan kekuasaan, dia menggunakan kekuasaan tadi kan? Jadi apa namanya penggunaan kekuasaan apa ya namanya? Wewenang bukan. Beda. Wewenang, iya wewenang menggunakan kekuasaan gitu. Iya kan? Jadi penggunaan kudrot itu kan tadi artinya kuasa. Penggunaan kudrot atau kekuasaannya untuk mewujudkan sesuatu setelah tertulis. Ya seperti tadi. Kalau dia sutradara ya suka-suka dia. Ini skenario dengan filmnya gimana nih? Mau persis atau memang boleh ada intrik-intriknya gitu kan? Nah, itu juga namanya Allah juga berkuasa. Ya, berkuasa untuk itu. Nah, kita lihat di surat 3682. 3682. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 82. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Ya. Itu maksudnya tanjizi hadis, Pak. Jadi penggunaan kekuasaannya untuk mewujudkan sesuatu yang telah tertulis atau terdaftar di Lauh Mahfuz. Iya, namanya tanjizi hadis. Ya, juga bisa dilihat di surat 2 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 117. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, tak cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Ya. Badi'us samawati wal ardi. Badi'u Allah pencipta. Badi'u menggunakan kata badi'u dari kata bada'a. Bada'a menjadi bid'ah. Jadi bid'ah itu dari kata badi'u. Badi'u artinya menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Namanya badi'u. Perbuatannya namanya bid'ah. Ya, boleh nggak kita melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya? Boleh aja kan? Allah sendiri yang nentuin ya? Iya. Bu Ika waktu sekolah SMA atau kuliah ada kelas Zoom nggak Bu? Online? Belum ada Kang. Nah, ini jadi ada online berarti dari sononya ada nggak dulu zaman nabinya? Tidak ada. Bid'ah ini Kang. Oh, bid'ah ini. Zaman Nabi kagak ada nih pengajian online, apalagi pakai Zoom. Oh.
Bid'ah ini. Zaman Nabi ada nggak pengajian online? Nggak ada. Alhamdulillah sekarang kan. Ini namanya bid'ah, Bu. Mm-mm. Sesuatu yang dulunya nggak ada. Allah pencipta. Dan Allah menciptakan sesuatu, nggak ada contoh sebelumnya gitu. Menyontoh siapa yang pertama penciptanya? Badi'us samawati wal ardi. Allah pencipta langit bumi. Bumi. Wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan bila dia berkehendak, wa idza qada, apabila dia telah memutuskan gitu ya. Qada itu memutuskan. Kodok. Qada itu keputusan, Bu, Amran. eksekusi. Qada Iya. itu mengeksekusi, itu namanya qada. Ya, menunaikan atau mengeksekusi. Wa idza qada, dan bila dia nah di sini artikannya berkehendak ya. Ya, qada itu tadi memutuskan. Apabila dia memutuskan amron, satu urusan, fa innama, maka sesungguhnya yaqulu, dia berkata lahu, kepada urusan tadi, kun, jadilah. Fayakun. Maka lalu Lahu. lalunya, nah lalunya kan ini panjang ceritanya, Pak. Enggak ujuk-ujuk gitu, enggak Iya, proses ya kan ya. proses semuanya. COVID, gara-gara COVID jadi ini kan. Nah ini gara-gara Jadilah. COVID, jadi pengajian online. Saya juga nggak pernah ketemu Bu Ika yang mana nih, nggak tahu. Mm-mm. Apalagi ngajinya nggak pernah lihat suka lihat mukanya ya. Suka Kang, nah dibuka lah Nah, sekarang. suka. Nah, Nah, iya, ini kan lihatnya di gambar, apa sesuai aslinya, kalau ketemu apa enggak ya? belum tentu Iya, kenal ya Kang. iya. Ini yang kelihat di gambar wajahnya kayak gini. Kalau ketemu mungkin lebih langsing apa lebih kembu nanti. Tutup nih Kang. Lebih gelap apa lebih, ini kan bisa nipu videonya, Bu ya. Betul. Iya, nggak apa-apa. Ini kan berkah COVID-nya, Mm-mm. berkah COVID jadi begini. Banyak perbuatan bid'ah. Ya, Bu ya. Badi'u itu pencipta sesuatu yang belum ada contoh. Nah, ini namanya tanjizi hadis. Tapi hadis. Jadi tanjizi hadis awal namanya. Jadi tanjizi hadis awal ini bisa diartikan sebuah proses gitu, Bu ya. Atau suatu proses perpindahan dari yang ada. sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu, Bu. Iya. Ya, dulu hanya baca novel, sekarang lihat film gitu. Nah, itu namanya tanjizi hadis awal. Jadi suatu perpindahan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi wujud namanya. Nah, lamanya proses tersebut dari tidak ada menjadi ada, itu namanya kun Fayakun. yakun namanya. Kun fayakun. Kun fa yakun. Jadi kun dan yakun, kaf dan nun. Kun fayakun. Kun yakun gitu. Ada fa di tengahnya, Pak. Nah, ini namanya kun fayakun. Fayakun. Iya. Nah, di tengah ada fa kan? Ada fa. Dari fa. Nah, kun itu jadilah. Kun jadilah, baru ide. Yakun menjadinya nyata. Itu namanya proses. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nah, yang keempat, qobdoh sani. Kalau tadi kan qobdoh awal. Qobdoh sani. Tanjiji hadis awal. Yang kedua apa tadi? Kan yang pertama suluhi kodim. Oke. Kedua qobdoh awal. Yang kedua qobdoh awal. Ketiga tanjizi hadis awal. Keempat qobdoh sani. Sani itu dua, Pak, artinya. Oke. Kan tadi nomor 2 qobdoh awal. Iya. Nah, yang keempat qobdoh sani. Sani itu 2. Kalau awal kan pertama. Iya. Ya, yang keempatnya qobdoh sani.
Apa itu qabdah sani? Qabdah sani adalah kudratullah atau kekuasaannya Allah, kuasa Allah yang digunakan untuk menggenggam atau menetapkan sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses oleh tanjizi hadis awal. Nah, kan gini, sutradara memilih artis aktor kan untuk Iya. memerankan si X gitu ya. Nah, si X itu bisa dipertahankan oleh si sutradara sampai film selesai. Nah, Allah punya kuasa itu mempertahankan si A tetap memerankan posisi itu gitu. Kalau dalam bahasa filmnya ya biar gampang. Betul, Kang. Kalau nggak gitu kan gimana mikirnya, susah. Bingung ntar. Jadi qabdah sani adalah kudratnya Allah atau kuasanya Allah yang digunakan untuk menggenggam atau menetapkan sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses oleh tanjiji hadis yang pertama tadi. Yang sudah diproses. Dan keberadaan sesuatu itu tidak dapat lepas dari genggamannya Allah. Tidak bisa lepas dari kuasanya Allah. Nah, qabdah sani atau qabdah kedua dalam prosesnya adalah keberadaan manusia di dunia atau keberadaan manusia hidup di dunia dan merupakan tempat ujian untuk menetapkan nasibnya di qabdah ketiga dan keempat dan berikutnya. Kehidupan selanjutnya ya, Kang. Gini, saya kasih gambaran ke film lagi. Bu Ika sutradara. Untuk mewujudkan cerita naskah menjadi film mesti nyari apa? Aktor. Nyari aktor atau aktrisnya kan? Iya. Oke, nah bagaimana Ibu Ika tahu ini aktor aktris ini pantas? Cocok, diapain dulu? Acting dulu kan proses jalan. Masa langsung acting? Casting. Oh, testing dulu. Casting dulu kan? Casting. Siapa kira-kira yang cocok berperan A, berperan gitu kan? Nah, ternyata ada beberapa, 1, 2 atau beberapa aktor yang berhasil, Bu, memerankan perannya dengan maksimal, lah, baik gitu. Nah, kira-kira dikasih tanda nggak aktor itu, Bu? Dikasih, Kak. Ketika ada film berikutnya diambil lagi nggak aktor tadi, Bu? Iya, diambil. Nah, yang mainnya kacau, dibuang. Oke. Nah, itu gambarnya gitu ya, gambarnya gitu. Nah, qabdah sani atau qabdah yang kedua adalah kuasanya Allah yang digunakan untuk menetapkan sesuatu dalam keberadaannya setelah diproses di tanjiji hadis pertama tadi. Dan keberadaan sesuatu itu tidak dapat lepas dari kekuasaannya Allah. Nah, qabdah sani atau qabdah yang kedua dalam prosesnya adalah keberadaan manusia di dalam kehidupannya di dunia sebagai tempat ujian untuk menentukan nasibnya di qabdah nanti yang ketiga. Nah, kira-kira kalau dia mainnya bagus, Bu, kan dipanggil lagi. Betul. Dipanggil lagi, bahkan lama-lama dicari sama sutradara. Kalau sudah laku bisa tentukan tarifnya, Bu? Bisa. Bisa suka-suka pilih peran nggak? Kalau udah artisnya udah ngetop banget, kan dia bisa pilih peran apa saja kan? Betul. Nah, tapi gajinya gede. Nah, jadi kehidupan manusia di dunia sekarang itu juga menentukan bagaimana nasib kita di kehidupan berikutnya. Iya kan? Nanti di qabdah yang ketiga namanya, Bu. Nah, kita lihat ya surat 67 ayat 2.
67 ayat 2. Al-Mulk. Enak ya. Aku Aina udah ya. ready? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, lebih baik perannya? Dia maha kuasa, dia maha kuasa, maha perkasa lagi maha pengampun. Berarti kehidupan kita saat ini juga menentukan bagaimana nasib kita berikutnya. Jika peran kita ini baik di mata Tuhan ya, nilainya 10, besok ditawarin lagi pemain film, mau gaji berapa? Nah, gitu. Pasti lebih baik. Nah, jika tidak, mohon maaf ya, Anda tidak dipakai lagi. Ya udah. Walaupun ngelamar, enggak. Kan gitu. Dan Allah sediakan bekal untuk manusia, Bu. Namanya rizki. Ya, surat 2, 245. 2, 245. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, siapa yang mau meminjamkan, memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kok Allah minjem ya? Kan ujian kan. Diuji mau nggak ngasih pinjam. Iya, kenapa bahasanya kok meminjam gitu? Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah? Anjal lagi. Pasti dikembalikan kok. Oke, Lebih ya, lagi. iya berarti apa maknanya, Bu? Maknanya apa? Kan segalanya sebenarnya miliknya Allah, kenapa Ya, dipinjamkan ke Allah? ya makanya kenapa minjem? Kalau mau ambil aja. Makanya. Mau Allah mau ambil aja gitu. Saya kasih contoh ya Pak ya. Nah, ini ilustrasi. Nah, kenapa mesti pakai ilustrasi? Biar ketangkep pesannya. Bapak punya anak, ya. Ibu punya anak. Anaknya udah kuliah ya, udah kuliah. Yang pertama, yang kedua masih SMA, yang ketiga masih SMP, yang keempat masih SD. Setiap hari masing-masing anak dikasih uang jajan. Ya. Sama nggak uang jajannya, Pak? Beda. Beda lah. Sesuai kebutuhan ya. Beda. Oh, nggak adil dong. Nggak adil. Nggak adil dong. SMA, kuliah lain, beda dong. Nah, kebutuhannya beda kebutuhan. Nah itu. Jadi adil itu bukan harus sama ya. Harus sama. Adil tidak harus sama. Lawan adil itu zolim. Zolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, berarti kalau adil harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Katakanlah yang pertama dikasih uang jajan 100.000. Karena perjalanannya jauh. Kemudian 100.000, 50.000 lah. Uang jajan sehari kan 50.000, cukup lah bolak-balik. Pakai Gojek 25.000, bolak-balik 50.000, nggak ada uang jajan dong. 100.000 lah ya. Yang pertama 100.000. Anak yang kedua SMA kan masih di kota. 50.000 cukup kan? Naik angkot bolak-balik 20.000 masih ada sisa. Yang SMP katakanlah 30.000. Yang SD dikasih 20.000 misalnya, Pak. Satu ketika, Pak. Bapak Ibu bilang sama 4 anak tadi, satu-satu bilangnya. Yang pertama, nak, boleh nggak Bapak pinjem uangnya yang tadi? Yang tadi Bapak kasih, boleh nggak dipinjem dulu? Ya.
dipinjem dulu. Apa yang kebayang di si benak anak? Atau gini, jangan minjem. Nah, boleh nggak Bapak minta lagi uangnya? Bapak gimana sih? Ini ngasih apa enggak Bapak tuh gitu kan? Karena kalau kalimatnya diminta, kan nggak ada harapan balik kan? Betul. Nah gitu. Yang kedua juga begitu. Yang ketiga juga begitu. Yang keempat juga begitu. Tapi ketika gini, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Bapak, kepada Ibu, nanti dibalikin berlipat ganda. Dibalikin 3 kali lipat misalnya. Kira-kira pada mau nggak ngasih? Mau atuh Kang. Nah, Harusnya mau lah. iya. Jadi sebetulnya ini hanya gaya bahasa aja, Pak. Kenapa? Karena Allah juga tahu sifat karakter watak manusia itu Kikir, pelit, medit, bahu, betul. kopet, merege hesek, keke demengkene, merepet, jahe, buntut, kasiran, kumet, bahil, kikir, ya. Jadi kalau diminta, orang cenderung nggak ngasih. Betul. Ya, makanya ada orang yang minta, tapi kalimatnya bukan minta. Bu, boleh pinjam uang nggak? Padahal nggak mau balikin sebetulnya. Nah, buktinya apa? Buktinya banyak orang yang ngutang nggak mau bayar. Bayarin. Tapi kalau dia kalimatnya, Bu, minta uang, Bu. Ibu kan nggak bakal ngasih. Bu, boleh nggak saya pinjam uang, Bu? Nanti dibalikin 2 kali lipat. Oh, langsung nyor. Itu nggak, Bu? Langsung ngasih kan? Kadang-kadang gitu. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Bahasanya minjem, bukan minta. Kalau diminta manusia pelit. Manusia itu pelit, Pak. Iya. Jadi Iya. kalau kasih pinjam ke orang berarti itu ngasih pinjam ke Allah gitu ya, Kang ya? Enggak lah, orang yang minjem Kurang lebih. orang. Enggak ya? Orang minjem orang. Masa mintanya ke Allah? Kamu kan Enggak, minjem. maksudnya gitu ya. Beda Enggak. itu mah. Beda. Beda mah pokok. Beda ya, beda. Iya. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Jadi berlipat-lipat gitu. Kuadrat, Pak. Ya, udah dilipat digandain gitu. Nah, orang kan pada mau tuh biasanya kalau dikasih di kalimatnya Wah, kasih minjem. bunga lah ya, pakai bunga ya. Oh iya, bukan hanya bunga, dilipat gandakan, Pak. Dilipat ganda, Pak ya. Iya, tetangganya bilang, Pak, punya uang nggak, Pak? Punya lah, berapa? 100 juta. Boleh nggak pinjam 10 juta aja, Pak? Nanti dibalikin 20 juta. Mikir 2 kali nggak, Pak? Mikir 2 kali nggak, Pak? Iya. Enggak lah. Curiga, Pak, curiga. Belum Iya, tentu. kalau udah ada pengalaman. Iya kan, nah banyak orang Tertipu. ya, minjem uang dibalikin 2 kali lipat. Gimana caranya, Pak? Kalau orang mikir kan gitu, Pak. Gimana bisa gitu. Ah, karena memang Iya. watak manusia begitu. Kalau dikasih lebih langsung mau kan. Oke, tapi ini lagi bukan cerita pinjam meminjam. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada melapangkan rezeki dan kepadanya kamu Nah, apa mananya? Jadi ketika manusia diuji di alam dunia, dikasih bekalnya berupa rezeki tadi. Tetapi dalam perjalanannya diuji tadi. Nah, siapa yang mau meminjamkan, itu sebenarnya nguji aja, Pak. Gitu ya, diuji. Nah, jadi ada bekal namanya. Dan sebaik-baik bekal dalam menjalani kehidupan namanya takwa. Takwa ya. Namanya takwa. Surat 2, 197. 197. Mbak Ika boleh Mbak Ika dulu, aku sebentar ini lagi Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Ya, jadi kalimat siapa yang mau meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah itu kan sebenarnya hanya ujian aja, Pak. Betul nggak? Hanya ujian, gitu. Nguji aja. Ya, dan Allah juga tahu siapa yang derma, siapa yang pelit, ya tahu loh, Pak. Gitu nggak? Ya, Betul. kalau dia mau ngambil ya ambil aja. Ya, tapi kan Allah nggak begitu, Pak. 35:16. 35 ayat 16. Auzubillahi Boleh, gantian saya minasyaitonirrajim. bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fatir ayat 11. Oh, boleh Mas Oko, enggak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 Fatir ayat 16. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk penggantimu. Wah, ini apa korelasinya? Iya, kalau Allah mau, Pak, Iya, betul. nggak usah basa-basi, ambil aja. Dihabisin aja dia nggak rugi, Pak. Iya, ya. Jika dia iya. menghendaki, dia Langsung memusnahkan. langsung 500 miliar ditarik ya, 500 miliar. Nah, ditarik, Pak. Bukan 500 miliar lagi, triliunan, Pak. Tarik bisa aja. Triliunan bisa langsung ditarik ya kalau mau ya, Kang ya. Ya betul, Kang. Nah, contoh. Kemarin waktu ada gempa di mana? Di Turki. Cianjur, Kang. Ya. Turki yang parah. Yang paling dekat kan Turki. Itu kan hanya butuh waktu nggak sampai semenit. Hanya 15 detik. Ya. Ada harganya lagi nggak? Uang, kendaraan, gedung, rumah yang selama udah nggak ada harganya lagi. Ambruk udah. Orang mau ngapain coba? Gitu ya. Kalau mau ambil, Pak. Cianjur, riak, brek gitu. Habislah. Yang kita banggakan, yang kita cintai kan hilang seketika. Bagi Allah kuasa, Pak. Gitu maksudnya. Mas tadi siapa yang mau minjemin itu hanya basa-basinya Allah aja, Pak. Nguji aja kan tadi nguji. Kalau Allah menghendaki dimusnahkan, musnahkan aja. Diganti makhluk yang baru yang baik-baik. Iya, Kak. Diganti generasi yang baik-baik. Bisa aja, tapi betul. Iya tuh, Kang. Jadi dicerita di Tanah Abang tuh pernah ada kebakaran total lebar, hancur. Cuman ada satu kios yang bertahan, masih hidup lengkap semuanya, nggak ada yang kurang satu pun. Ternyata dia rutin zakatkan setiap hari Jumat 15% dari hasilnya per bulan itu. Luar biasa tuh. Kayak gitu tuh, Kang ya. Jadi si Api tahu nggak mana orang pelit, mana orang baik? Kenapa, Kak? Si Api. Nggak ada yang tahu, susah ya. Si Jago Merah tahu nggak? Si Jago Merah, si Api tahu nggak mana orang baik? Tahu nggak? Dia nggak ganggu dia lah. Tahu. Dia nggak malu Allah. Tahu. Ini orang baik, jangan kau makan ya. Selamat. Kanan kirinya kebakar habis. Tahu, Pak. Bisa diselamatin. Yang dihabisin kan yang tadi yang nggak jelas. Nah, gitu. Makanya kita juga diberikan pilihan sebetulnya. 2868. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 Al-Qasas ayat 68. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-sekali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Iya, kan Allah ngasih kita pilihan. Tapi kalau sudah datang keputusan kan nggak ada pilihan lagi. Iya. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka kalau sudah terjadi. Gitu. Nah, kita lanjut ke yang udah berapa? Udah 4 kelima, ya? Kang. Sekarang kelima. Ke-4 ya. 4, sekarang ke-5. Ya, 4, sekarang ke-5 ya. Tadi qadah. Ya, tahap kelima
Tahap kelima disebut dengan tanjizi hadis kedua. Tadi kan awal pertama. Tanjizi hadis kedua atau sani. Tanjizi hadis sani atau kedua adalah kuasanya Allah atau kekuasaan Allah yang digunakan untuk meniadakan makhluk yang berada di qabdoh kedua yang sebelumnya tadi. Nah, sutradara sudah punya naskah skenario. Iya. Dalam perjalanannya boleh jadi ada kisah yang dipotong, bisa nggak Bu? Bisa, Kang. Bisa dipotong kisahnya, ini emang nggak usah lah gitu, nggak jadi, bisa Pak. Bisa, iya. Nah itu umpamanya gitu, namanya Betul. qabdoh, namanya tanjizi hadis sani, tanjizi hadis kedua namanya. Jadi Allah berkuasa atau kekuasaan Allah yang digunakan untuk meniadakan makhluk yang berada di qabdoh kedua yang sebelumnya. Dalam proses manusia berarti kematian. Iya, Jadi betul. ada orang yang dimatikan. Kematian itu cara Allah untuk menghilangkan peran dia, Pak. Nah, bisa dimatikan dalam waktu yang lama, bisa sampai tua. Ada yang dimatikan masih muda gitu ya. Iya. Nah, gitu. Nah, kita lihat ayatnya. Surat 22 ayat 5. Al-Hajj. Ya. 2 ayat 5. Wah, panjang ya. 22, Mas Koko. Ya, boleh saya bantu ya, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 22 Al-Hajj ayat 5. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan atau dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan ke kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah pada kedewasaan, dan di antara kamu ada diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Shadaqallahul azim. Ya, jadi tanjizi hadis sani atau tanjizi hadis yang kedua adalah kekuasaan Allah yang digunakan untuk meniadakan makhluk yang berada di qabdoh yang sebelumnya. Nah, proses itu juga bisa dalam bentuk Kematian dia. kematian. Ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang masih kecil diambil ya Pak ya. Iya, kadang-kadang di bayi masih ambil. Ini gimana? Tuhan kok iseng ya gitu. Iseng. Iya ya. Iseng diciptakan terus belum dewasa udah mati gitu. Iya. Mending kalau keguguran itu kan. Iya, keguguran. Iya sama aja, Bu. Kan dia udah lama-lama kan udah sekian bulan mengandung terus berosot keguguran kan? Iya. Nah, itu juga masuk ke kategori apa? Tanjizi hadis sani. Sani yang kedua. Tanjizi hadis kedua, menggugurkan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya, suka-suka Allah. Allah kuasa. Ya Allah kuasa lah, yang punya dia. Ya. Nah, iya. Cuma sababiannya memang macam-macam ya Kang, gitu aja ya. Ada yang mungkin jatuh. Ya, iya, gimana yang penting mati. Mati aja. Nah, jadi virus. Karena virus macam-macam kan gitu. Nah, bicara kematian kan yang namanya mati itu adalah berpisahnya jiwa dan raga. Ya. Berpisahnya jiwa, raga dan ruh. Suara apa ini? Suara apa nih? Suara apa nih? Seru. Iya.
Oke, jadi kematian itu berpisahnya jiwa, raga, dan ruh. Dan ini merupakan tanjizi hadis kedua. Untuk apa ada kematian, Pak? Untuk berpindahnya manusia dari qobdoh kedua ke qobdoh ketiga. Ya, maka sakitnya dalam kematian ditentukan oleh amal waktu berada di qobdoh kedua. Nah, dalam jadi gini, ketika orang Oh gitu, iya. iya, coba kita lihat Iya, iya. ayatnya. Gini ayatnya kan gini. Iya, maaf, contoh kayak itu ya Kang ya, kayak maaf ini FS gitu ya, karena perilakunya akhirnya dia dihukum mati gitu kan, perilakunya dia sendiri yang mengakibat Iya, kan gini. mati gitu ya. Oke, yang pasti apa? Tiap-tiap yang berjiwa merasakan Mati ya. Mati, jadi mati itu Pasti. pasti kan? Yang berjiwa ya. pasti mati. Nah, bedanya adalah peristiwa ketika menjelang kematian, Pak. Namanya sakaratul maut kan? Iya, Coba lihat ayat ini. demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Satu, Maut. dua. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wah, ada yang keras, ada yang lemah lembut ya. Nah, mati itu pasti. Tetapi keadaan, kondisi ketika datang kematian nggak sama, Pak. Nah gitu, makanya tanjizi hadis kedua menentukan tanjizi hadis ketiga berikutnya. Kalau kematian itu pasti, maka yang bisa dirubah apanya, Pak? Keadaan. Betul. Keadaan atau proses menuju kematian, Pak. Ada yang kasar, ada yang lemah lembut. ada yang lemah lembut. Nah, ini semua ditentukan oleh amalnya selama dia hidup di dunia tadi, Pak. Oke. Gitu ya. Jadi menjelang detik-detik kematian orang nyebutnya sakaratul maut. Orang yang kekurangan amal baik atau amal baiknya sedikit, berarti amal buruknya banyak, Pak. Dia akan teriak-teriak pengen balik ke dunia. Betul. Tapi nggak bisa. 23, 99. Demikianlah keadaan orang yang kafir itu sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka dia bilang, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Mau ngapain lu? Mau ngapain? Sedekah kan. Coba lanjutin. Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak sesungguh itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka adalah dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Itu, Pak. Ya. Orang yang amalnya kurang akan berteriak menjelang detik-detik sakaratul maut. Bahkan ketika mati dia pengen balik lagi ke dunia. Mau apa? Agar aku berbuat amal soleh. Kemarin kemana aja, Neng? Kemarin kemana aja lo? Iya. Jadi orang yang kekurangan amal saja, Pak, teriak-teriak, Pak. Apalagi nggak beramal ya, Kang ya. Apalagi berbuat jahat gitu loh, Bu. Oh, Masya Allah. Iya, kekurangan amal aja teriak. Bagaimana kok amalnya buruk? Iya. Apalagi berbuat buruk itu. Ibu bapak bisa bayangkan punya rumah, bayar pajaknya nggak? Bayar. Punya kendaraan, bayar pajaknya nggak? Bayar. Punya tanah, bayar pajaknya nggak? Bayar. Punya usaha, bayar pajaknya nggak? Punya apa, Pak? Usaha. Punya usaha, bayar pajaknya nggak, Pak? Bayar, Pak. Makan di warung, di restoran ada pajaknya nggak, Pak? Ada sekarang, Kang. Coba ada yang bayangkan. Enggak kali, warteg nggak ada kali. Oke lah, warteg mungkin belum ya. Tapi kalau wartegnya udah udah bagus kan ada Kayak PPN. resto ada, Pak, pajaknya. Nah, Ibu Bapak bayangkan, kita mesti bayar pajak dari keringat kita loh, Pak. Sedikit-sedikit kan. Iya. Udah ngumpul, dibayarin pajak, dipakai poya-poya. Apa Wah, namanya? gawat. Apa namanya nih, Pak, coba?
Waduh, bahaya. Ternyata perputaran uang terbesar di apa? Di bagian Pajak. di perpajakan dan di keuangan. Muter situ 300 triliun kata Iya, MD. Pak Di Mahfud. situ muter di situ Pak, bayangkan. Rakyat menjerit-jerit nih. Dia enak-enakan dia makan uang pajak dengan aduh, ya Pak ya. Iya, Kira-kira Pak. kebayang nggak Pak kira-kira matinya gimana ya? Wah, nauzubillah min zalik lah. Tadi aja FS aja berakhir dengan tragis, Pak. Iya. Kenapa coba? Nah, tadi. Jadi kematian itu pasti. Tetapi sakaratul maut, detik-detik menjelang kematian, kita bisa milih. Caranya ya. Cara mau Amal kita. pilih mati mengenaskan, kelojotan, atau pilih mati tersenyum. Nah, itu Dengan lemah semuanya, lembut. itu Kalau semuanya punten ditentukan Kang, amal kalau kita. kejadian kayak punten kayak kejadian kayak gitu sudah tercatat dalam lahul manfus sebelum dia lahir Kang ya itu ya. Apa karena Allah memberi Bukan. enggak Kang ya? Bukan, kan gini. Allah telah menentukan si A, si X. Ya, Ketika hidupnya jadi ini, jadi ya. itu. Yang satu jadi dokter, satu jadi polisi, satu jadi jaksa, satu jadi guru, satu jadi dosen, satu jadi pengusaha, jadi apalah macam-macam Pak. Kan pertanyaannya bukan kamu jadi apa, Bagaimana ya siapa yang terbaik amalnya gitu Pak. amalnya? Jadi Kan iya. tadi begitu ayatnya 67 Betul ayat Kang. 67 Iya, ayat saya lihat tadi 2. itu. 67 ayat 2. Baca lagi aja. Diuji lebih baik amalnya. Kan siapa yang terbaik amalnya? Iya. Terserah profesimu apa gitu loh Pak. Sama aja kan. Ya sama aja Iya. masing-masing. Jadi Allah setiap maha orang, tahu ya kan. Kalau iya, memang dia pekerjaan tukang beca ya amalnya juga tetap dia sesuai dengan amalnya. Gitu, sesuai dengan gitu. amalnya. Iya. Dia punya nilai amal sendiri. Nggak ada urusan bagi Tuhan kamu mau jadi tukang beca, kamu mau jadi direktur apa juga nggak ada urusan. Tetapi masing-masing bisa menjadi yang terbaik. Terbaik. Iya. Gitu loh. Jadi Sesuai polisi. dengan kesanggupan. Gitu. Jadi polisi terbaik, jujur. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi apapun, Pak, jadi RT aja bisa jadi RT terbaik. Bisa nggak jadi dirjen pajak tapi dirjen pajak yang baik, Pak? Bisa. Bisa lah. Berapa sih gaji dirjen pajak, Pak? Sampai segitu mewahnya, Pak? Iya. Iya gitu. Berapa sih gaji? Kang punten. Jadi di lahul manfus itu memang penetapan adalah kekuasaan Allah mempunyai kekuasaan untuk menetapkan kamu jadi ini, jadi A, jadi B, jadi peran ya Pak ya. Tapi kalau amal itu amal itu dikembalikan ke orang itu gitu ya. Manusia diberikan pilihan, silakan. Pilihan ya. Oke. Kamu mau berbuat apa dengan profesimu itu, dengan kesempatanmu jadi itu mau berbuat apa? Kepastikan atau ketakwaan dipilih jalan. Iya, siapa yang paling takwa? Gitu. Kang, ya. Kalau amal itu berarti cuman menentukan proses ya, bukan maksudnya bisa merubah peran tuh nggak bisa ya? Nggak, peran sudah tercatat, prosesnya kita jadi yang terbaik apa enggak gitu. Oh, jadi amalnya itu arahnya kepada kualitas terbaik atau kualitasnya Pak, kualitas perbuatannya, kualitas amalnya gitu Pak. Tapi tidak merubah perannya itu sendiri ya. Nggak harus, nggak harus merubah peran. Contoh misalnya gini. Iya, betul. Nggak, maksudnya amal itu bisa merubah, artinya bisa misalnya gini, dia amalnya bagus sekali nih, terus Allah melihat gitu bahwa wah nih orang amalnya bagus sekali nih, perannya dirubah deh jadi lebih bagus lebih gitu baik. perannya dirubah gitu, bisa nggak? Bisa saja dirubah perannya, tapi kan nanti jadi ganti nomor rangka Pak, ganti karakter nanti. Tapi kalau gitu, kalau dirubah peran. Oh gitu Kak. Tapi memungkinkan itu? Mungkin saja. Oh, mungkin saja Pak. Tetapi kan harus itu prosesnya masih lama lagi nanti.
Oh, Ketika Tapi, dibangkitkan kamu tidak tahu bentuk wujudmu ya Kang ya. tapi kan gini logiknya, Pak. Logiknya, bisa nggak gajah naik pohon? Tidak Nggak bisa. bisa. Iya, kalau orang lahirnya gajah, ya tidak akan seperti kera. Betul. Jadi monyet, suruh berenang, ya dia nggak mau. Suruh kura-kura, suruh lari, ya nggak bisa lah, Pak. Mm-mm. Tiap orang sudah diciptakan berdasarkan karakternya. Tiap orang diciptakan sudah dengan fitrahnya. Fitrahnya ya. Jadi untuk menjadi yang terbaik, tidak harus menjadi orang lain. Betul. Kang, Ya, boleh nanya lagi, Kang? ya, Kan kalau itu kan berarti nomor rangkanya sama itu, Kang ya. Artinya kalau orang tadi Unik ya. berubah kalau gajah nggak bisa naik tadi kan seperti itu. Nggak, maksud saya gini, Kang. Kalau saya contohin misalnya tertulis awal nih, misalnya dia jadi tukang becak gitu ya. Karena amalnya bagus sekali nih. Terus kemudian Allah kasih bonus lah. Akhirnya dirubah jadi konglomerat gitu misalnya. Tetap orang sih, nomor rangkanya orang gitu. Tapi nasibnya berubah. Juragan becak lah gitu ya. Konglomerat becak. Kemarin dia penarik becak. Becaknya sewa, Pak. Ya, becaknya Sewa. Nah, Sekarang dia bisa beli beca. sekarang dia ngebecak, becaknya sendiri. Mm-mm. Besok lusa dia jadi juragan becak. Iya. Besok lusa dia punya pabrik becak. Becak, menciptakan becak. Jadi nggak jauh dari itunya ya Kang Nggak ya. dari itu, cuman kualitasnya jadi lebih baik. Becaknya diekspor ke luar negeri lagi, Pak. Ini ada contoh bagus, Kang. Ada contoh bagus nih, Kang. Kebetulan teman saya nih. Teman saya ini tadinya orang biasa-biasa lah ya. Mungkin boleh dibilang kayak tukang becak lah, ngasong gitu, ngasong. Tapi karena dia memang baik sama orang, dia jaga silaturahim segala macam ya. Dia terkenal orang baik sekali gitu ya, orang baik sekali. Sehingga dia akibat itu nasibnya baik. Sekarang ya, saya nggak ceritain prosesnya. Sekarang dia jadi anggota DPR, Kang. Ngurusin apa? Anggota DPR apa? gitu. Iya kan anggota DPR ada itunya, ada fraksinya. Oh, fraksinya. Pasti nggak jauh dari korelasinya, Andreas. Pasti nggak jauh dari berapa tuh ya? Iya, nggak jauh dari itunya, Pak. Nggak jauh dari karakter dia sebetulnya. Oh, karakternya ya, nggak jauh dari karakter. Dari karakternya nggak jauh. Oh, gitu ya. Ngurusin. Oke. Oh, jadi istilahnya bajunya bisa berubah. Iya. Casingnya bisa berubah, tapi dalemannya tetap nggak jauh-jauh gitu ya. Karakternya nggak jauh dari situ, Pak. Siap. Nggak jauh gitu. Oke, ngerti. Kemarin kopral, sekarang jenderal, yang nggak jauh dari itu. Betul. Kemarin kepala sekolah TK. Besok jadi kepala sekolah SD. Besok jadi rektor, Pak. Yang nggak jauh dari itu dunia pendidikan gitu. Nggak jauh dari pendidikan berarti. Tapi kan makin tinggi, nah gitu. Iya. Itu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, yang kuasanya Allah. Kalau kita mencoba keluar dari situ, pasti tidak akan mungkin berhasil ya, Kang ya, kurang lebihnya gitu kali ya. Keluar dari fitrah, keluar dari karakter. Iya. Makanya ayatnya, jangan kamu iri kepada karunia Tuhan yang diberikan kepada orang lain. Jadilah kamu yang terbaik di bidang kamu gitu. Karaktermu di mana? Kalau gitu yang terpenting sebetulnya kita mengenali diri kita ya. Mengenali diri kita, karakter kita di mana. Mencoba cari tahu nih kita tertulisnya apa dulu nih gitu. Kira-kira gitu kan. Gini, kalau digambarkan gini, Pak. Tubuh kita ini, kita yang dewasa ya, itu kan terdiri dari kurang lebih 300 triliun, apa 100 ya, lupa saya. Sekitar 100 triliun sel, Pak. Tubuh kita nih yang udah dewasa, itu selnya itu sekitar 100 triliun sel, Pak. Oke.
Angkanya berapa triliun tuh, Pak? 12 ya? Triliun, buset. 12. 12. 12 ya. 12 ya? Nolnya 12. Kayak nolnya 12. 100 triliun. Jadi tambah berapa nolnya? Tambah 2. 12 Tambah 2. jadinya. Jadi tubuh kita itu mempunyai 100 triliun sel yang dewasa ya. Di dalam satu sel itu ada satu DNA. Oke, satu DNA. Di dalam satu DNA ada 3 miliar informasi. Masih. Jadi ada berapa informasi dalam tubuh kita, Pak? Banyak sekali ya. Waduh, banyak banget. Oke. Nah, dari sekian banyak informasi itu diantaranya yang menunjukkan karakter kita, fitrah kita, kemampuan kita, potensi kita, semuanya apa tentang kita. Warna kulitnya, rambutnya, giginya, wajah rupanya. Dari hal-hal yang fisik sampai yang sifatnya psikis, Pak. Data kita ada di situ tersimpan, Pak. Bisa bayangkan 100 triliun sel, setiap sel satu DNA, setiap DNA 3 miliar informasi. Jadi data kita sudah terlalu lengkap, Pak. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Nah, bagaimana kita bisa mengenali siapa diri kita, karakternya kita apa, potensi kita apa, kemampuan kita apa. Karena itu kan banyak probabilitasnya, Pak. Yang dominan yang mana? Makanya Allah memberikan informasi kepada kita ketika datang wahyu pertama. Ketika turun wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Yang disebut apa, Pak? Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, sebagian informasi tentang manusia, tentang diri kita, Pak, itu ada di dalam darah. Ya, sebagian informasi di darah, Pak. Bapak Koko apa golongan darahnya? O. Ibu Ika? O. Lah, Pak Hendro? Saya AB. Anak baik. Anak baik. Anak baik. Kalau no. Juga anak bego sih. Iya, apa anak-anak? Kalau ogah-ogahan. Pak Agung apa Pak Agung? Agung juga, Pak. Juga. Ibu Titi? Ibunya anaknya Ikut dari ibu, Pak. Banyak O-nya dari ibunya ya. Iya. Nah itu, Pak, ketika orang dicek golongan darah aja itu juga sudah kebaca karakternya. Oh gitu kan? Iya. Kenapa Tuhan memberikan informasi diciptakan manusia dari darah min alaq, Pak? Karena di dalam alaq itu ada informasi tentang karakter. Dari mana dapatnya karakter? Kholaqo itu satu akar kata dengan akhlak. Akhlak itu kan karakter artinya. Iya, betul. Bahwa manusia diciptakan berdasarkan karakternya masing-masing. Dari mana kita tahu karakter masing-masing? Dari darah ini, Pak. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu searching deh golongan darah dan karakternya. Oh iya ada. Ada. Ya makanya, Pak. Jangan keluar dari karakter itu. Pusing nanti. Gajah termasuk makanan juga tuh, Kang. Sama, gajah disuruh naik pohon, stres dia. Ini bisa jadi habis searching, wah ternyata gue salah jalan. Nasib. Iya tuh. Iya, nggak bisa tukeran, Pak. Ada orang buat catatan kita langsung. Pantesan gua kerja nggak pernah cocok. Enggak lah. Kalau udah
Dras, kalau udah jadi bos gitu nggak salah jalan lah. Udah Nah, sukses kan. gini, pertanyaannya Belum tentu Mas Salah Koko. jalan mestinya Bukan. lebih dari bos. apa kepaksa? Pertanyaannya nyaman Jadi bos nggak? sat jalan percuma, Kang. Iya, nyaman apa tidak kita kerja di situ? Nyaman nggak? Oh gitu. Nah, iya. Kalau Jadi ikan, bos kalau tersesat berarti salah dia. iya kalau ikan suruh berenang nyaman nggak Bu? Nyaman. Nggak dikasih upah nggak apa-apa? Apa? Nggak dikasih Nggak upah? dikasih apa kan? Nggak dikasih Dikasih upah? umpan. Ya enggak lah, enggak ya nyaman aja lah dia. Iya, emang dia tempatnya di air. Iya. Nah, dalam satu kelas itu banyak binatang, Pak. Biar gampang melihat karakternya lah. Dalam satu kelas ada 10 siswa. Siswa pertama gajah. Siswa kedua monyet. Siswa keempat kura-kura. Siswa kelima ikan. Siswa keenam rusa. Siswa ke-10 harus nyebutin nama binatangnya apa ya? Nah, binatang itu kan masing-masing punya karakter kan? Iya. Nah, cuman masalahnya kan manusia kan sama mukanya, Pak. Padahal karakternya berbeda. Beda. Beda. Nah, biar gampang membedakannya satu kelas 10 orang. 10 orang tadi beda. Beda. Ya, yang satu gajah, satu kuda, satu monyet, satu ikan, satu kura-kura, satu bebek, satu burung, satu ular, satu jerapah, satu singa lah gitu kan. Beda-beda Pak karakternya. Nah, si murid tadi pakai topeng sama, Pak. Topengnya sama semua. Gurunya tidak melihat karakter masing-masing. Kata gurunya, hari ini kita ulangan naik pohon. Pak, yang apa yang sukacita siapa, Pak? Monyet. Monyet, asik. Yang stres siapa yang stres? Gajah. Gajah stres, ikan stres, kura-kura stres. Yang stres semua, Pak. Nah, begitulah wajah pendidikan di kita, Pak. Halo? Ya. Iya. Oke, berapa penduduk Indonesia, Pak, jumlahnya? 270 juta. Dari 270 juta, masa nggak ada pemain bolanya, Pak? Kalah terus. Kalah mulu. Gimana nggak kalah lah? Si kura-kura disuruh lari. Si kuda disuruh. Ya. Olahraganya bukan bola, bulu tangkis, makanya juara terus, Kang. Nah, makanya pasti dalam sisi lain juga kan potensinya terlalu banyak, Pak. Potensinya banyak. Yeah. Kalau tahu karakternya dari awal, di situ aja udah jalan, nggak usah yang lain belajarnya. Itu aja dimatengin. Iya. Kita kalah start sama Cina, Pak, sama Jepang. Jadi Cina, Jepang itu udah melihat karakter anak ya dari TK, dari lahir bahkan. Darahnya apa? Oh, di situ aja udah. Kalau jadi pemain, kalau jadi penyerang aja, Pak. Ya kalau jadi kiper ya kiper aja. Kalau jadi perenang ya perenang aja, Pak. Jadi unggul masing-masing gitu. Iya, ikan disuruh berenang, yuk kenceng lah, Pak. Kalau kita suruh belajar semua, Pak, suruh pintar semua, akhirnya nggak ada yang pintar satupun. Akhirnya nggak ada yang pintar satupun. Ya, rata jadinya. Jadi ini surat 96 ayat 2 nih kunci, Kang ya. Dia telah menyelamatkan dari segala darah. Jadi kuncinya tuh di darah jadi, Kang ya. Di darah. Makanya ini kenapa turun pertama loh. Ini kan informasi penting. Iya. Gimana nih orang nih? Percayalah dengan Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada apa dengan darah? Kan itu pertanyaannya, Iya, Pak. benar juga. Kenapa ayat itu pertama keluar gitu, Kang ya? Penting karena nanti manusia harus berjuang menjadi yang terbaik. Baik. Yang terbaik jadi perenang apa? Yang terbaik? Yang terbaik jadi perenang. Ikan. Ikan lah, bukan gajah. Walaupun gajah bisa ngapung. Iya. Tapi kan tidak akan jadi perenang unggul. Yang terbaik jadi pemanjat pohon ya monyet. Betul. Jadi kalau kita kan dengan sistem metode, tapi kalau bisakah
kita dengan sebagai manusia nih, apa namanya, ciptaan Allah, manusia terbaik itu, kita mencari kemampuan kita sesuai dengan arahan kita tuh gimana, Kang? Bisa nggak itu, Kang, ya gitu ya? Atau harus melalui sistem ya, Kang, ya? Tetap butuh bantuan orang lain untuk melihat potensi kita. Oke. Iya, kecuali kita sudah tahu diri kita. Ya, gini, waktu gajah lahir, tahu nggak dirinya gajah, Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Dari mana dia tahu dirinya gajah? Dari emaknya. Orang lain melihat kita, kamu gajah ya? Oh gitu? Masa iya sih? Gitu loh, Pak. Coba ingat-ingat masa lalu. Kok kamu pintar matematik ya? Kok gitu? Apa benar ya? Iya, nilai kamu kok 10 terus gitu loh, Pak. Oh, kamu pintar pidato ya? Kenapa? Kamu kalau di depan kelas tuh kok enak, kalau ngomong enak ya gitu. Itu kan orang lain yang memberitahukan ke kita, Pak. Betul. Oke. Lama-lama apa iya ya? Apa iya kan itu? Belum pede. Akhirnya kan dikasih semangat. Pede itu Pak jadi. Jadi mesti ada orang lain yang melihat. Makanya itu kita butuh orang lain tuh begitu untuk melihat sisi baik kita, buruk kita, kelebihan kekurangan kita apa. Makanya psikotes itu bisa dijadikan acuan ya, Kang, ya? Bisa. Iya. Benar nggak itu? Gini, Pak. Mengapa dalam hidup kita butuh cermin, Pak? Kita tidak bisa lihat kuping sendiri. Betul. Bisa nggak lihat bulu mata sendiri? Enggak. Nggak bisa, Kang. Tetap kita butuh cermin. Iya. Ya. Jangan salahkan cermin. Jangan salahkan cermin, karena cermin mah tidak akan bohong. Ya, mau denger ceritanya nggak, Pak? Gimana, Kang? Nah, ada seorang bos, ya, diundang ke pameran lukisan. Nah, dan dia berencana mau beli lukisan. Untuk di kantornya yang baru. Sampai di tempat lelang lukisan, Pak, atau di galeri lukisan, dia bilang sama ajudannya, aduh, aku lupa bawa kacamata. Bukan. Uang mah nggak usah bawa, sekarang pakai gesek juga bisa. Iya, Pak. Lupa bawa kacamata, sehingga penglihatannya jadi buram. Kata ajudannya, tenang bos, nanti akan saya sampaikan gambar apa yang dilihat. Inginkan. Kalau buram-buram dikit, ini dijelasin. Pertama, dia lihat lukisan, Pak. Ini ikannya bagus ya, katanya. Maaf, bos, itu bukan gambar ikan, tapi buaya. Saking bagusnya terlihat seperti ikan. Oh gitu, gitu kata bosnya. Oh iya. Berikutnya, dia lihat gambar. Wih, ini bagus sekali, gambar gajah. Maaf bos, itu bukan gambar gajah, tapi gambar jerapah. Bukan gambar gajah, tapi gambar banteng gitu. Loh, kok banteng ada itunya, ada apa yang panjang tuh apa namanya? Belalai. Taring. Bukan taring. Gadingnya. Maaf bos, itu bukan gajah, tapi itu banteng. Nah, banteng itu si tanduknya ke bawah gitu. Jadi nampak seperti gading. Seperti gajah. Oh, saya kira gajah, kata gitu. Jadi penglihatan si bos memang buram kan gitu ya. Buaya disebut ikan. Banteng disebut gajah. Jalan terus. Nah, di setiap lukisan si ajudannya nerangin. Nah, satu ketika dia lihat sebuah gambar. Nah, ini gambarnya bagus nih katanya. Gambar apa, Pak? Gambar gorila. Apa bagusnya, Pak? Ini gambarnya bisa bergerak-gerak, katanya gitu. Saya mau beli gambar yang ini, katanya. Lukisan yang ini. Ini gambarnya bagus. Gambarnya bisa bergerak-gerak. Bapak lihat gambar apa? Gorila, katanya.
Maaf Pak, itu bukan lukisan tapi cermin katanya. Jadi dia ngelihat gorila gitu ya. Jadi terakhir, nah inilah lukisan bagus nih. Kenapa? Itu lukisan bisa gerak-gerak katanya gitu. Dia lihat gambar gorila. Gitu. Aku mau beli gambar ini katanya gitu. Kata ajudannya, maaf Pak, itu bukan lukisan. Itu bukan gorila. Tapi cermin, Pak. Itu cermin Pak katanya. Dia nggak tega kalau itu adalah bapak kan. Cuma dia bilang, makanya saya ngerti ya. Maaf Pak, itu cermin. Jadi kesimpulannya kan Apa? Kita butuh orang dong berarti ya. Iya. Menilai ya. Butuh orang menilai kita. Gitu. Jadi kalau orang salah menilai, salah pula penilaian kita kan? Iya bukan. Kalau kita lihat gorila di cermin, jangan salahin cerminnya. Iya. Gitu loh Pak. Berarti kitanya memang begitu. Ya. Iya. Jadi untuk melihat kuping kita, melihat wajah kita aja Pak, kita butuh cermin. Nah orang lain itu adalah cermin yang akan memberitakan tentang kita. Iya. Jadi ketika ada orang bilang, Bapak kok sombong, jangan dimaki, terima kasih Pak. Iya. Dia telah menunjukkan siapa kita. Oh ya, gitu. Baru kan dicari, sombongnya saya di mana ya? Jadi introspeksi. Bukannya ngambek. Karena orang lain itu cermin. Bahkan ketika kita disanjung, jangan pede dulu. Iya, betul. Kenapa? Karena dia belum melihat kekurangan kita. Betul nggak Pak? Betul. Jadi orang yang melihat kebaikan kita, kemudian menyanjung kita, hati-hati. Hati-hati. Ya, karena Allah tidak memperlihatkan cacatnya kita, Pak. Betul. Gitu, bersyukurnya begitu. Terus kita bilang, belum tahu aja dia kekurangan saya, cacatnya saya apa, aibnya saya kan gitu. Kadang-kadang ada yang muji, kita yang sedih ya Kang ya. Insya Allah. Iya benar. Jadi ketika kita dapat pujian dari orang, Bu, jangan langsung hidung naik gitu. Iya, dia belum tahu aib saya, belum tahu kekurangan saya. Kalau dia tahu, tidak akan begitu. Jadi tetap kita rendah hati, tidak akan jadi takabur gitu. Jadi orang lain itu cermin sebetulnya Pak, yang akan memberitakan tentang kita. Baik buruknya mesti kita terima, berterima kasih. Kayak tadi Pak, si bos lihat gambar gorila bergerak-gerak. Ya, untung si ajudannya bijaksana. Maaf Pak, itu cermin. Bukan, maaf Pak, itu gambar Bapak. Masa nggak begitu kan? Wah, cermin sialan dipecahin kan? Nggak begitu juga. Dia memberitakan. Gitu. Bosnya kan mikir. Oh ya, jadi itu saya dong kalau gitu. Ya mirip gorila gitu. Ah, itu mah bercanda ya, bercanda. Biar nggak ngantuk Kang, udah gak ini. Biar nggak ngantuk Pak, kok aja ketawa. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah, masuk ke 6. Itu kan itu mah cerita hikmah. Kadang-kadang penglihatan kita ada kaburnya, Pak. Iya. Ada kaburnya. Apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya kita lihat. Betul nggak Pak? Gitu ya. Betul, Pak. Jadi kalau kita bercermin, terus ada titik noda di pipi, bukan kacanya dibersihin, Pak. Nodanya di sini. Tetap aja ada nodanya. Bukan noda ini. Pipi kita yang mehong. Betul. Ya gitu. Nah, yang masuk yang ke-6. Kang, boleh tanya sedikit lagi nggak? Jadi kaitannya kalau dengan insting, Kang. Jadi kadang-kadang saya nggak tahu nih, insting sama hati kecil ya. Kadang-kadang kan kita suka menghadapi sesuatu terus ada hati kecil kita ngomong sesuatu juga tuh Kang. Ya kan? Nah, itu bisa mengarahkan kita mengenali diri kita nggak lewat situ, artinya karakter kita gitu. Kadang-kadang kan kalau kita menghadapi sesuatu, misal atau pilihan, kita milih yang
kanan gitu, atau satu ketika kita milih yang pilihan A gitu. Itu kan kadang-kadang juga ada insting yang bermain di situ tuh Kang. Gimana Kata tuh Kang? hati ya. Apa itu? Ya, Iya. Insting itu apa bahasa Arabnya? Coba lihat, Erin. bahasa Arabnya apa? Iya kan mesti dicari di padanan kata di Qur'annya. Itu Iya, apa betul. insting? 1668. 1668. Tuhan, tuh apa itu? Ini kayaknya ada yang ngorok nih. Iya, tidur. Ini sampai tertidur kayaknya ini. Sampai tidak menikmati. Iya, nggak Tuhanku apa-apa. mewahyukan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Ini artinya gimana, Kang? Tuhanmu Dan mewahyukan. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Ya, Buatlah sarang buatlah. di bukit-bukit. Bisa dimatiin dulu nggak siapa yang rame ini? Bunda nggak Nggak bukan? tahu. Bunda Titi bukan? Mas Koko? Nggak Mas tidur Hendra, nggak? Nggak gitu. Yang ini mungkin nggak tahu. Mas Udah Hendra, kok, kayaknya. udah. Hendra enggak, Enggak. Nur nggak Dulu ada. Monitor. nyenyak. Oh, monitor. Monitor. Oke. Tuh kan masih Ya, nyenyak. Mama kali Mama. Mati. Ya udah. Hah? Mama mati nggak ada suaranya. Enggak di itu kok Oke, yang oke, kebuka aja nih, yang nggak buka. Oke. Kalau ke close nggak apa di mute kok. Udah di mute kok, ke mute ini. Oke. Wa Dan kita ngobrol nih, Hendra. Wa auha Ya. rabbuka, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Jadi lebah diberi apa? Wahyu. Diberi wahyu. Untuk apa? Membuat Sarang. Sarang. lebah membuat sarang itu sekolah apa kursus, Pak? Sendiri. Alami. Alami. Nah, Insting. itu insting, Pak. Oke. Nah, di Arabnya ini wahyu, Pak. Oh. Wahyu bagi lebah. Maknanya apa? Insting. Lebah mewakili binatang. Binatang. Jadi setiap binatang udah punya insting Iya. masing-masing. Beda dengan lalat, instingnya ya nyari sampah. Lebah nyari bunga, gitu nggak? Insting namanya. Sapi nyari rumput. Rumput ya. Keluar susu. Keluar susu. Sakti nggak, Bu? Iya. Iya. Makan rumput keluar susu. Bapak Ibu minum susu keluar apa? Keluarnya yang lain, Kang. Ya begitu. Prosesnya. Jadi bukan lebah insting. Jadi apa kalau manusia? Kalau manusia itu naluri ya? Nurani. sama kan gini. Nah, kalau bagi binatang wahyu itu insting. Kalau bagi manusia wahyu itu ide. Oh, oke. Ide, Pak. Salah satu arti wahyu adalah ide ya. Ide. Oke. Misal gini. Misalnya kita lihat surat 28. 28. Ntar dulu ayatnya. Kita lihat ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Nah, ini ceritanya apa, Pak? Tar mundur dulu. Mundur, nah dari 7 ceritanya. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang dari para rasul. Ini Arabnya wa auhayna juga sama.
Kami Au wahyukan auhayna ila Ibu ummi Musa. Musa. Diartikannya Ya. ilham. Ilham. Oh iya, auhayna ila Ya, ini kan ilham, ummi. Pak. Ilham itu berarti ide. Iya, iya. Kan ceritanya saat itu ada keputusan dari Raja Ramses Tuh, III iya. Fir'aun. Setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Laki. Ya, betul. Kan gitu ya. Nah, satu ketika ibunya Musa mengandung Musa. Panik nggak, Pak? Panik. Panik. Khawatir ini anaknya laki-laki. Dibunuh. Pas Iya, berojol, ternyata bener laki. laki-laki. Kami berikan kepada Ibu Musa ide, ilham, wahyu, Pak. Susuilah dia. Apabila kamu khawatir terhadapnya, jatuhkan ia ke sungai Nil. Jangan kamu khawatir. Jangan pula kamu bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari rasul. Dari rasul. Ya, itu kan ide untuk melakukan itu, Pak. Aku Hmm. beri ide dia gitu. Wa arhaina. Dan setiap Oh. Musa, setiap orang itu masing-masing punya ini diberi kesempatan untuk menerima ini, Pak. Wahyu ini bisa berupa ide, bisa berupa gagasan, bisa berupa suara hati, sama. Ya Iya. kalau kita peka ya bisa nangkep pesan itu bagus. Tapi kalau enggak kan tetap kita perlu orang lain yang nunjukin. Ya. Auhayna itu jadi ilham ya, Kang ya, Padahal auha itu kan wahyu artinya, Pak. Oh iya. Ilham Oke, atau auhayna. ide tadi, ide. Ide ya. Sama ketika kita kepepet, Pak. Ketika kita kepepet dalam hal apapun, kan mikir itu, ya, kepepet nih, terus tiba-tiba ada ting di sini, Pak. Ide. Iya. Masuk betul. Gitu, Pak. Ide namanya. Wahyu juga bahasanya. Oh. Nah, bisakah kita mencari tahu, mencari informasi tentang jati diri kita lewat wahyu? Bisa. Tapi harus gitu, tahu Pak. wahyunya dulu. Mana yang wahyu, mana yang bukan wahyu, Pak. Iya, bisikannya siapa? Iya, karena di dalam diri kita itu banyak suara, banyak bisikan. Iya. Iya, seperti gini contoh. Kita punya handphone. Ya, walaupun kita tidak buka iklan ketika kita browser sesuatu, muncul nggak iklannya, Pak? Iya, pasti itu. Ya. Iklan Ganggunya muncul. banyak. Kadang-kadang virus juga masuk, Pak. Mm. Diri kita itu ada sudur, Pak. Di dalam diri kita namanya ada sudur. Sudur. Ya. Sudur itu seperti antena parabola, Pak. Dia bisa menangkap gelombang. Jadi apapun bisa masuk ke dalam sudur kita. Termasuk bisikan setan, yuwaswisu fi sudur. Sudurin. Gitu, Pak. Nah, kalau kita sudah peka bisa membedakan ini bisikan setan, ini bisikan malaikat, ini bisikan Tuhan, bagus. Tinggal nanya aja, saya ini siapa? Iya. Peran saya apa? Nanya aja. Silakan kalau udah bisa ngebuka itu, Pak. Gitu ya. Caranya gimana tuh, Kang? Ya. Lama-lama tahu perannya dia jadi apa, tahu ya, Kang? Harus bagaimana dia ngerti. Iya. Misa-misainnya gimana tuh? Bisa. Oh, ternyata begini. Itu kalau Kang, maaf sedikit, kok saya sempat baca gitu ya pengertian itu. Kan itu kalau begitu sih itu sudah apa namanya ya? Udah istilahnya benar Kang ya? Mungkin tolong dikoreksi. Itu udah namanya kan itu ada proses perbaikan, itu ada tahali, tajali itu sudah benar-benar ada memang semuanya itu datangnya dari Allah. Tapi kita perlu mungkin untuk mendapatkan insting seperti itu kita harus benar-benar membersihkan diri, udah gitu menghilangkan keburukan-burukan gitu kali Kang ya. Mengisi yang baik-baik, barusan tuh kita dapat ilham wahyu dari Allah, murni bersih, lepas dari sudur-sudur yang jelek itu tadi, gitu kali Kang ya? Apa gimana Kang ya? Bisikan. Ini Ali, petinju Pak Ali, Muhammad Ali.
Muhammad Tahu Ali petinju ya Kang. petinju, tahu nggak Pak? Ya ya tahu. Tahu. Dia punya coach nggak Pak? Punya pelatih Punya. Punya Iya. punya. Satu. Ya, misalnya gini. Kalau yang Harus ada bertanding, pelatihnya. kalau yang bertanding itu adalah pelatihnya bukan Muhammad Alinya, kira-kira menang nggak Pak? Enggak. Belum. Nggak mungkin lah. Pasti Iya. Muhammad Ali-nya. Ya. Nah, siapa yang bisa membaca, memberitahu, menyempurnakan Lain. Muhammad Ali sebagai petinju, Pak? Pelatihnya. Pelatih. Iya. Nah gitu. Jadi hidup ini memang butuh pelatih. Ya, syukur-syukur kita bisa menjadi pelatih buat diri Kita sendiri. diri kita. Bisa nggak kita jadi Iya. pelatih buat diri kita? Kalau bisa, bagus. Kalau enggak, kita Harusnya butuh. bisa. Kalau enggak, Orang berarti butuh orang lain. Iya betul. Iqra kitabaka. Baca kitabmu. Baca catatanmu. Baca karaktermu. Baca potensimu. Baca kemampuanmu. Baca fitrahmu. Gitu loh Pak. Cukuplah Ya. dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ini nanti di akhirat Pak. Kita bisa membaca siapa kita sebenarnya. Makanya banyak orang yang menyesal karena salah Salah jalan. Iya. salah jalur, salah jalan. Gitu, kura-kura dipaksa berlari, sampai kapanpun tetap aja boyot. Iya. Ini Ya, Pak, ya? surat 7 Kang, surat 17 ayat 16 ini pengertian bacalah kitab ini maksudnya bukan 14. kitab Al-Qur'an ya Kang ya. Bukan catatanmu, Diri kita. Catatan kita ya Kang ya. catatan tadi yang 100 triliun sel, 100 triliun DNA tadi itu Kang ya. satu sel satu DNA ada Iya, 3 miliar, itu kan karakter kita di situ Pak. Pantesan jadi ini Bacalah nggak pernah kitabmu. Nggak pernah sukses ya, Kang? nggak pernah sukses. Walaupun jadi juara kelima ya, nggak pernah jadi juara 1 ya, karena tanggung tadi. Karena tidak sesuai dengan karakter, boleh jadi begitu Ya. Pak. Oh, Ya, oke. bacalah kitabmu. Tapi kalau tidak, kan kita butuh Butuh coach tadi, orang. butuh pelatih orang lain. Iya. 18 ayat 10. 18. Al-Kahfi. Kita baca aja. Baca. Mbak Ika mungkin mau baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah tak kala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Sempurnakanlah bagi kami petunjuk. Petunjuk. Berarti mesti ada orang yang bisa menunjukkan itu Pak, memberi petunjuk itu kan. Iya. Kalau bisa jadi pelatih buat diri kita, bagus. Tapi kalau nggak bisa, butuh support dari orang Pak. Ini petunjuk itu dalam bahasa Arabnya rosada namanya. Rosada. Rosada, ya. Nah, orang yang bisa mampu memberi petunjuk namanya mursida. Mursida namanya. Mursid namanya Pak. Coba lihat ayat berikutnya. Ayat 18-nya Pak. Berapa? Maaf, 17. 11 tadi, 17. Ini ada ujungnya, lihat ujung ayatnya. Mursida, iya. 18, 17 Kang ya. Iya, waliyan Mursida. Waliyan mursida. Wali mursid. Yudlil falang tajida lahu waliya mursida. Oke. Seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk. Maka kamu akan mendapat, barang siapa diberi petunjuk maka mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan maka kamu. Oh, berarti ini harus ada petunjuk dari Allah juga ya Kang ya. Barang siapa yang diberi petunjuk dari Allah, termasuk mendapatkan seorang mursida, itu kan berarti harus ada petunjuk dari Allah ya Kang ya. Doa makanya biar diketemuin. Iya biar ya. Ketemu. Ya itu. Padahal kan kita baca tuh Robana atina miladungka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu kan
itu kan kita baca rutin tiap habis sholat itu. Selain Iya, Robbana atina fid dunya hasanah itu kan. berarti harus Robbana ketemu. atina min ladunka rahmah hayyi lana min amrina rasyada itu kan kita rutin kita baca. Iya, udah ketemu belum walian mursidanya? Oh iya ya. Ya udah ketemu. Ini kan lagi Zoom. Kan Kan udah nge-zoom, tinggal ngarahin aja ini gitu Muhammad loh. Ali mau jadi petinju kan mesti ada yang ngasih petunjuknya, mesti ngapain. Nah, iya. Udah dapat saya. Kan si walian mursida yang ngasih taunya musuhmu seperti ini, Mak. Jadi kamunya begini nanti. Ngasih petunjuk, karena si pemain kadang-kadang nggak lihat itu. Nah, si pelatih melihat potensi kita apa, musuh kita seperti apa. Nah, dia yang ngarahin tuh si walian mursidan itu, Pak. Wah, alhamdulillah. Jadi doa saya nggak sia-sia lah, Kang. Ya kan doa terus, jadi ketemu Kang Iib nih jadinya dapat. Amin, amin. Saya mah wali murid, bukan wali mursid, wali murid saya mah. Kok wali murid? Kitanya masih anak-anak, Mas Koko. Kalau Kang Iib wali murid, kita mah bayi ini jadinya. Iya, kemarin wali kelas waktu ngajar di SMA. Wali kelas, sekarang jadi wali murid, wali siswa. Gitu. Oh, jadi Kang, tadi ini kembali bagus juga pertanyaannya itu Kang Hendras tadi, Bapak bagaimana mendapatkan ilham gitu, berarti sebenarnya kasih arahan ya. Berarti memang kita harus berdoa, lalu Allah menunjukkan jalannya, ngasih bimbingan. Kita memang harus perlu orang itu ya, Kang, ya gitu ya kurang lebihnya ya. Baca ayatnya. Ini Kang. Mas Koko mau baca? Ya. Boleh gantian Mas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Kalau sungguh-sungguh bakal ditunjukin jalannya. Jihad. Ya, Kang. Bersungguh-sungguh mencari, ketemu. Kalau mencari, ketemu. Manjada, wajada. Wajada. Kalau sungguh-sungguh pasti akan ketemu. Ini janjinya, Pak. Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh untuk kami, mencari keridhaan kami, akan kami tunjukkan kalau memang dia benar-benar nyari. Gitu. Dan Allah tahu mana yang sungguh-sungguh, iya, betul. mana yang enggak, tahu loh Pak. Yang sungguh-sungguh ditunjukin jalannya gitu. Siap. Oke, jadi ke-6 masih ada sisa 3 lagi, kan ada 8. Iya. Mau dilanjutin apa nextnya nih Kang? Udah jam 10. Udah jam 10 nih Kang. Iya. Jadi sementara kita sudah sampai di stop sini dulu ya Kang ya. Stop dulu ya, lah. Saya tulis catat dulu ya. Ini Agong udah ada, Gong? Jadi kita ketemu nanti habis lebaran. Habis lebaran lama nih. Lama dong kan ya. Penutupan itu, Pak, penutupan ya. Iya. Karena Ramadan saya puasa. Puasa ya. Ya. Insya Allah kita juga, Ustadz. Ya. Kang, mungkin mau izin, mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya atau Kak Ika mungkin kan bisa udah dari tadi kan udah bertanya. Oh, udah ya. Dari tadi kan udah tanya terus tadi. Siap. Mau nanya lagi. Iya. Istirahat. Nah, gimana Pak Nur? Pak Nur? Ada tambahan? Tambahannya sih, Pak Ustadz, bukan tambahan Pak Ustadz. Yang saya tahu kalau misalnya kaitan tadi dengan mursyid itu ada dalilnya kita harus berlatih terus Pak Ustadz. Harus belajar terus, begitu Pak Ustadz? Iya. Kan utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Belajarlah dari mulai buayan sampai liang lahat. Ya. Belajar memang ada berhentinya Pak. Terus saja ya. Proses teruskan belajar itu terus sampai ketemu sama guru. Guru itu ada banyak Pak di alam semesta ini Pak. Ya Pak Ustadz. Ada guru kitab suci, ada guru hidup, ada guru sejati gitu.
Nanti Guru macam-macam. sejati Ya, siapa? jadi belajar pada yang ahli ya Pak Ustadz ya. Iya, kalau ban kempes ya nyari tukang tambal ban. Betul. Jangan nyari warung kopi. Nggak bisa. Warteg kenyang itu kan. Iya. Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahli, tunggu aja kehancurannya, Pak. Makanya tadi setiap orang sudah diberikan spesialisasi masing-masing. Iya, dokter jantung matinya serangan jantung gimana, Pak? Iya, karena dia bisa ngobatin orang sementara jantungnya sendiri jarang dikontrol. Iya. Iya. Iya, kadang-kadang begitu. Tapi kita mesti apa namanya angkat topi. Ada orang yang memang spesialis di jantung kan. Banyak orang yang bisa ditolong karena dia. Tapi kadang-kadang dia sendiri butuh bantuan orang loh, Pak. Gitu. Iya. Nah, itulah namanya hidup harus saling kenal mengenal satu sama lain. Untuk saling memberi kebaikan kan gitu. Betul. Gitu. Jadi Ya, untuk masuk surga tidak harus jadi ustaz. Baik, gitu ya. Jadi informasi Ramadan saya off ya, tidak ada pengajian karena saya harus puasa. Emang puasa kenapa? Nah, puasa saya puasa bicara. Nah, jadi selama puasa saya tidak bicara. Nah, tapi riset menggali kandungan Quran ya. Gitu loh, Pak. Ya. Nanti habis awal disampaikan. Nuhun Kang. Makasih ya, mohon maaf lahir batin dunia. Sama semuanya buat semuanya lahir batin. Jadi terakhir kita nih ya. Iya. Kang Ip terakhir nih nggak nyangka. Iya. Sebelum karena 2 minggu lagi udah masuk puasa. Ramadan ya. Ini 23 kan. Tanggal berapa sih? 23, Gong? Iya kan sekarang kalau 13 kalau harusnya kan berarti kan kita 27. Kita pengajian lagi tuh 27 tuh udah masuk puasa. Ramadan. Udah sibuk juga ya, udah terawih dan macam-macam. Betul. Intinya nanti kita infoin lagi kapan mulai lagi ya. Mudah-mudahan pada tetap bersabar dan tetap bersemangat. Semangat dah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang sudah join sama malam ini. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya matikan. Ayo sama-sama. Lahir batin. Selamat puasa semuanya. Ya, sama-sama Mas Toko. Yo semua Pak Nur. Mas Hendra. Mama udah ngantuk nih. Makasih.